Kembali lagi di channel Ideasi, channelnya para freelancer dan pemilik bisnis. Oke, kali ini kita akan bahas 4 tren yang populer di YouTube untuk tahun 2022. Kita akan bahas 4 tren ini dari yang pertama. Yang pertama itu adalah live streaming. YouTube itu punya fitur live streaming dan untuk saat ini orang lebih suka menonton live streaming daripada video panjang. Nah, di konten-kontennya juga beragam dan yang paling disukai mungkin reaction ya. Konsumen pun atau viewers suka dengan live atau konten yang berisi atau menceritakan kisah. Karena mungkin hal ini jarang dilakukan kalau di konten video yang panjang. Orang mungkin ceritanya di live streaming, karena live streaming ini bisa sekaligus komen kan. Jadi viewers atau penonton bisa saling bercerita, atau mungkin viewers juga bisa meminta kita untuk memberi cerita yang lain atau memberi saran cerita apapun itu. Live streaming ini juga membuat interaksi kita sama viewers, sama penonton itu real time. Jadi di waktu yang sama. Kalau misalnya video biasa yang durasinya panjang, kita hanya menonton. Mungkin komen, dan komennya mungkin bakalan dibalas beberapa waktu kemudian atau mungkin beberapa hari. Nah, kalau di live streaming kemungkinan untuk dibalas langsung ketika kita bertanya atau ketika kita memberi saran, kita bisa langsung menjawab atau kita bisa langsung menanggapi. Terlebih kalau kita mudah berinteraksi, penonton pun akan betah dan akan tahan lama sampai kita selesai live streaming. YouTube live streaming ini membuat kita menjadi lebih sering disukai karena konten kita akan menjadi lebih relevan. YouTube sendiri menyukai hal itu. Kedua itu adalah YouTube Shorts. Nah, sama halnya seperti TikTok dan Instagram Reels, YouTube Shorts ini banyak digandrungi, banyak dicari dan sering menjadi tontonan para viewers karena durasinya yang pendek, membuat konten lebih cepat kita untuk menontonnya tanpa harus menunggu berlama-lama seperti video biasa yang mungkin durasinya bisa 10 sampai 1 jam mungkin ya. Tapi kan kalau kita melihat konten yang pendek, kita akan sering men-scroll, akhirnya banyak konten-konten yang kita tonton dalam waktu singkat. Di YouTube Shorts itu banyak sebenarnya video-video yang kita udah share di sosial media lain, kita bisa share lagi di YouTube Shorts. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bikin konten ulang. Tapi mungkin kalau kita punya TikTok mungkin atau Reels, kita bisa share ulang. Karena banyak kok konten-konten dari YouTuber lain yang mungkin dia punya dari TikTok, dia share lagi di Shorts. Yang mungkin udah pernah viral, akhirnya viral lagi. Dan ini cukup menguntungkan juga. Karena dengan video-video lama kita bisa meng-up ulang, dan tentu ini bisa meningkatkan viewers kita. Terlebih kalau kita pun mau bikin video, dia mudah. Apalagi kita kalau sudah pernah bikin video di TikTok atau video di Reels, tentu kita sudah bisa bikin video di YouTube Shorts. Dan sudah pasti Shorts ini akan meningkat karena pecinta video singkat itu sudah semakin banyak sekarang. Nah, yang ketiga ada chapters dan premieres. Nah, di chapters ini adalah video yang bisa kita lompati. Misalnya viewers bisa melompat ke video-video berikutnya yang ingin kita tonton atau ingin viewers tonton tanpa harus menonton dari awal. Nah, kalau di premieres kita bisa langsung berinteraksi lewat live comment. Nah, karena fitur ini cukup populer, orang memilih untuk memposting videonya menggunakan Premiere. Jadi ketika videonya berjalan,
kreator atau kita yang buat video bisa langsung berinteraksi dengan viewers. Oke, untuk chapters dan premiere juga ini bisa membuat kita lebih inovatif dengan audiens, karena konten-konten yang kita buat bisa langsung direspon, dan yang chapters juga bisa langsung dilompat oleh audiens ketika dia mau mencari video yang mana yang mau dia tonton. Nah, yang keempat adalah follower decided content. Nah, di sini follower bisa menentukan konten yang akan kita buat. Ini akan memudahkan kita juga untuk mendapatkan viewers lebih banyak. Nah, dengan strategi ini konten kita akan semakin banyak tanpa kita harus berpikir kita mau buat konten apa. Karena followers sudah memberikan kita banyak ide. Nah, dengan ini akhirnya banyak konten-konten yang lebih disukai dan lebih sering dilihat karena sudah ditentukan oleh audiens itu sendiri atau sudah ditentukan oleh viewers itu. Oke, dari keempat tren itu mungkin live streaming bisa jadi andalan ya, karena kita hanya perlu masuk ke YouTube, kita memulai dan kita membuat konten itu secara langsung, dan kita juga bisa langsung berinteraksi. Kalau mungkin yang lain kita harus lebih banyak persiapan, tapi kalau yang live streaming kita hanya perlu membahas apa yang kita mau buat, dan kita nggak hanya konten tapi kita bisa banyak berinteraksi dengan viewers. Nah, untuk teman-teman mau yang mana untuk tren ini, kalian bisa pilih mungkin dari YouTube Shorts atau live streaming ataupun chapters dan premieres. Ini bisa jadi acuan untuk kalian lebih banyak viewers dan banyak subscribers. Terlebih yang terakhir ya, yang follower decided content itu lebih unggul. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi berpikir untuk membuat konten yang bagus itu apa, karena viewers kita sudah menentukan. Terlebih ketika kita sudah membuat keinginan viewers, mungkin viewers lain dari video-video yang lain datang untuk melihat video-video kita, dan akhirnya subscriber bisa lebih meningkat lagi dan viewers juga meningkat. Oke, itu aja dari aku. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya saran, kalian bisa DM Instagram kita di IdeasiID, atau kalian bisa komen di bawah dengan hashtag #HelloIdeasi. Kalian juga bisa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk kalian yang belum mengaktifkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.